Ya, pemirsa, kita kembali melihat situasi terkini di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Terlihat pihak polisian masih terus berjaga dan menahan massa agar tidak melakukan aksi yang tidak diinginkan. Dan tampak juga gas air mata di situ. Petugas berusaha memukul mundur massa dengan meletuskan gas air mata di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Kiri lebih ramai, Bang. Ya, massa dipukul mundur ke arah Cikini. Sebelumnya massa terkonsentrasi di kawasan Tugu Tani. Kemudian aparat berusaha membubarkan massa dan massa mundur ke arah Cikini, Jakarta Pusat. Mau ke Gambir nggak? Ini merupakan di kawasan Tugu Tani, di lampu merah Tugu Tani. Ada sejumlah titik konsentrasi massa di kawasan Jakarta Pusat ini, ada di kawasan Kebon Sirih, Tugu Tani, Gambir, kemudian juga Patung Kuda. Ya, ini merupakan kawasan Gambir. Polisi berusaha membubarkan aksi massa dengan menembakkan gas air mata di sekitar kawasan Gambir ini ke arah para pendemo. Dengan harapan masa aksi ini untuk membubarkan diri. Di sebelah kanan merupakan kawasan Tugu Tani dan di sebelah kiri Anda merupakan kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Suasananya juga tidak jauh berbeda, mana polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa aksi unjuk rasa untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja ini. Udah mundur. Untuk arus lalu lintas di kedua kawasan ini juga ditutup sementara karena massa dan juga polisi masih berada di kawasan ini, sehingga kendaraan tidak dapat melintas begitu di kedua kawasan ini. Bagi Anda pemirsa yang mungkin berkantor di kedua kawasan ini bisa memilih jalur alternatif lainnya untuk pulang ke rumah Anda. Karena saat ini kondisinya polisi masih berusaha membubarkan massa dari kawasan Gambir maupun juga kawasan Patung Kuda. Letusan gas air mata terus terdengar. Ini upaya dari pihak polisian untuk memukul mundur atau membubarkan massa yang bertindak anarkis di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta. Baik. Alumni 212 Novel Bamukmin dan anggota Badan Legislasi DPR fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Arteria dan juga Bang Novel. Assalamualaikum, selamat sore Pak Novel. Ya. Baik, saya ke Bang Novel terlebih dahulu. Bang, ini masa yang saat ini masih berada di jalan, ini dari persaudaraan alumni 212 atau bukan, Bang?
Saya yakinkan itu bukan, karena saya juga baru bubar dari patung kuda, itu tertib, damai, sholawatan, doa, selesai, tidak ada apa-apaan sampai saya ke sini. Baik, sudah ada informasi Bang Novel dari selesai. teman-teman yang masih berada di kawasan ini, kira-kira siapa begitu? Ada kabar, tahu-tahu di Tugu Tani ke arah ke sana, ke arah Senen, ada terjadi bentrokan. Nah, itu kita meminta kepada aparat kepolisian untuk bisa menangkap provokator. Siapa yang bermain? Lagi-lagi pasti memang kita antisipasi. Kalau dalam kondisi keadaan kita lagi tadi sedang melangsungkan daripada menyampaikan amanat-amanat, itu selalu memang nggak pernah terjadi. Selalu dimanfaatkan setelah kita bubar, udah tertib, pasti ada masa. Dan ini terjadi pengulangan lagi seperti itu ketika kejadian tahun kemarin seperti itu juga. Nah, ini diulangin lagi. Ini ada masa-masa yang kita nggak mengerti gitu. Karena kita tahu dari anak NKRI ini ada PA212, ada FPI yang memang simpul-simpulnya ketua ormasnya sudah kita kenal, tahu. Paham saya satu persatu kan, kita yakin nggak ada mereka yang sama sekali dari kita dijamin demo berjilid-jilid itu nggak pernah ada aksi seperti ini. Nah, ini pasti dipaksakan ketika kita sudah bubar, masa mengular, bubar ke arah Tugu Tani. Nah, ini ada manfaatkan untuk terjadi bentrokan. Dan mungkin juga bisa jadi dari masa yang nggak bertanggung jawab, juga ada oknum-oknum yang memang bermain gitu, yang sengaja mengkondisikan seperti ini. Gitu. Baik, Bang Novel, tapi kita duga seperti itu ya. Masa dari PA212 yang tadi sempat melakukan aksi sudah pulang semua, Bang Novel, informasinya? Pulang semua, saya yang terakhir. Jadi sudah tidak ada masa PA212 di sana ya? Komando, saya jalan kaki bersama rombongan yang lain sampai sepi itu bubar. Nah, karena di belakang jauh mobil komando itu dibubar. Jadi ini bahkan yang masih di jalan ini masa dari mana dan apa tujuannya Bang Novel? Ya kan? Itu nggak tahu dah. Kalau masa yang dari sono kita nggak melihat dari. Memang tadi sih melihat ada di bagian dari kami ada anak STM memang banyak. Tapi mereka tertib ikutin arahan, ya kan? Karena kita memang nggak saat kondisi seperti ini sampai saat ini saya nggak pernah merasa ada komunikasi pribadi saya yang ada komunikasi dengan serikat buruh, komunitas buruh, daripada mahasiswa juga daripada pelajar-pelajar gitu. Baik, Bang Novel. Setahu saya gitu, mungkin ada mereka yang bukan bagian seperti biasa dari kita yang ingin bermain lah gitu. Baik. Ingin bermain, akhirnya juga mungkin ada juga oknum-oknum aparat yang memancing-mancing gitu kan, meletup-meletupkan sehingga kalau sudah terjadi tembakan gas air mata akan terjadi pasti rusuh gitu. Berarti Anda juga mengira ada oknum aparat yang juga meletupkan begitu ya, memancing? Iya, saya menduga gitu. Saya menduga ada kemungkinan seperti itu. Karena memang kita tahulah gitu kan, ada hal-hal yang ingin merugikan daripada aksi-aksi yang selama ini kita lakukan, yang aksi itu berjalan dengan baik, yang santun, yang menjadi cerminan Islam rahmatan lil alamin, 13 juta. 18 orang juta kita bisa kumpulin, kita bisa tenang dengan damai. Baik, saya ke Bang Arteria. Bang Arteria, emang unjuk rasa protes begitu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya terjadi di Jakarta, di berbagai daerah, bahkan sejak 8 Oktober lalu. Anda merupakan anggota Balek begitu yang ikut membahas undang-undang ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang kecewa begitu dengan DPR dan juga pemerintah? Ya, pertama kita prihatin, kemudian juga sedih aksi demo, aksi unjuk rasa yang tadinya punya niatan baik, punya tujuan baik, dan tentunya dijamin oleh undang-undang, itu pada akhirnya berlangsung rusuh atau terjadi bentrokan. Sedangkan yang tadinya demo sebagai esensi, sekarang demonya sudah tertutupi, yang ada hanya aksi-aksi kerusuhan dan aksi-aksi anarki, ribut sesama anak bangsa. Ini yang dari awal memang kami khawatirkan
bagaimana aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat ini rentan sekali untuk disusupi, untuk ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain di luar dari kepentingan demo itu sendiri. Berarti menurut Anda demo tidak murni sebagai gerakan protes atas disahkannya begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini, Bang Arteria? Ya, karena kalau dilihat ya, ada yang punya niatan tulus untuk demo, ada yang niatnya untuk demo dan rusuh, ada. Apa motivasinya, Ada Bang? yang nggak pengen demo, tapi pengennya rusuh juga ada. Ini yang sulit sekali untuk diurai tatkala masa sudah terlalu banyak. Makanya kami dari sejak awal sudah mengatakan bahwa masih terbuka ruang dialog, ruang untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan. Kemudian mengenai perbedaan pendapat pun kita hargai. Bagaimana sekarang ini adalah mencari solusi kebangsaan. Kalau dari Balik sendiri, khusus untuk hal-hal yang dimohonkan oleh pekerja, itu kan sudah clear and clean dan terkonfirmasi bahwa yang di hak-hak pekerja tersebut sama sekali tidak dinegasikan atau dikurangi. Jadi kami juga terbuka lah untuk bagi siapapun yang merasa ingin mendapatkan klarifikasi, ya monggo kita akan jelaskan satu persatu. Dalam arti lain jangan melakukan aksi demo, tapi buka saja ruang dialog, begitu ya Bang Arteria? Iya, saya lebih menyarankan karena banyak mudaratnya. Karena kan tadi dikatakan sama Pak Novel, teman-teman PA212 ini kan banyak juga tokoh-tokoh yang saya hormati. Ya, tujuannya mungkin saja baik, itu loh. Baik. Tapi memang harus dipastikan juga, ya, dari kegiatan demonstrasi yang diadakan oleh teman-teman ini disusupi atau ditunggangi. Ditunggangi motivasinya apa, Bang Arteria? Oh, banyak kepentingan. Pentingannya dan apa? Banyak tafsir untuk itu. Jadi kalau saya lihat, kayak tadi kan Pak Novel mengatakan teman-teman sudah bubar. Ya, mungkin bisa betul itu dikatakannya. Memang bubar, tapi ada pihak lain yang mencoba untuk masuk ke dalam fase kedua yang punya agenda yang berbeda. Baik. Ini yang saya katakan sangat rentan sekali, dan dari awal kemarin saya katakan lebih baik ya teman-teman, ya keluarga kita PA212, ya kita duduk sama-sama, kemudian kita juga berbicara dari hati ke hati untuk melihat bagian mana yang masih dirasa kurang. Baik, Bang Novel, dirasa aksi demo banyak mudaratnya seperti apa? Belum. Bang Novel? Halo, ya. Bang Novel? Halo. Ya. Bang Novel? Ya. Ya. Bang Arteria bilang kalau aksi demo banyak mudaratnya diarahkan untuk membuka ruang dialog. Apakah sudah ada upaya tersebut? Jadi kita sudah membangun dialog, bukan permasalahan ini aja, banyak lah. Kita mengedepankan dialog, komunikasi, ada segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum. Kita sudah datang kemarin dengan Komisi 3, DPR RI dengan dalam urusan apapun. Akan tetapi ada juga salah satu yang memang harus ditempuh dengan jalur yaitu jalanan, karena memang menyerap daripada aspirasi masyarakat. Kalau dibilang mudorot juga, ini kan demo bukan baru berlangsung, ini mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian juga reformasi. Siapapun pernah melakukan demo, siapapun pernah disusupi. Baik PDIP sendiri juga, 27 Juli ya kan, peristiwa Kuda Tuli itu kan ada peristiwa anarkis. Nah, sama juga gitu. Dengan kondisi sampai saat ini, justru kita dalam sejarah dunia diciptakan, manusia diciptakan, hanya Indonesia ini, umat Islam, naungan 212 bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. 14 orang bisa tertib rapi pada 2018. Nah, itu menjadi contoh. Kalau memang ada pihak-pihak yang tidak memaksakan bermain.
gitu. Karena Ya. kondisi sampai saat ini memang ada yang sengaja ini memaksakan untuk bermain. Karena lagi-lagi mereka memaksakan pas kita udah bubar. Jadi sudah di luar kontrol daripada kita. Gitu. Kita udah bubar, tertib, rapi, selalu ada rombongan pasukan yang memang seperti itu dikondisikan. Itu yang harus ditelusuri. Ya, Bang Novel, Jangan mengapa bilang bodor, karena persaudaraan memang Omni 212 ini harus segala menempuh sesuatu jalur ada plus minusnya. turun ke jalan Dialog begitu? sudah kita bangun, komunikasi sudah kita bangun, gitu. Akan tetapi juga kita harus bisa menyerap aspirasi masyarakat ini langsung di jalanan. Apa maunya mereka? Apa tokoh-tokoh bisa bersuara semua? Karena tempat nggak terbatas, tempat luas. Sedangkan dialog itu hanya terbatas. Ruang dialog terbatas. Apakah betul itu, Bang Arteria? Ya, kalau saya pikir kan dalam perspektif apa, tapi apapun itu ya, dalam posisi ini kan jangan sampai nanti negara dihadap-hadapkan dengan rakyatnya. Pastinya Pak Jokowi, pemerintahan yang berkuasa saat ini, sekalipun temanya kita lagi membahas bagaimana Omnibus Law menjadi pemicu banyaknya unjuk rasa, tapi kalau kita cermati lebih mendalam bahwa Omnibus Law ini, RUU Cipta Kerja yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan salah satu instrumen pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Paling tidak, itu yang diyakini oleh pemerintah. Tapi itu Fraksi tidak PDI diyakini Perjuangan oleh warga, oleh pada- masyarakat begitu, Bang Arteria? Sebentar, fraksi PDI Perjuangan pada Februari 2020 memiliki frekuensi dan suasana kebatinan sama dengan rakyat. Nanya, kritis sekali, putar videonya. Kenapa harus ada? Kenapa begini? Kenapa ada ini? Kenapa ini dihilangkan? Kenapa ini ditambah? Kenapa diatur baru? Tapi kan ini sudah mengalami dialektika yang begitu hebatnya. Rapatnya itu setiap hari. Akhirnya penjelasan-penjelasan pemerintah itu ya sebagian yang diakomodir. Apakah diakomodir 100%? Sangat tidak. Mungkin dari yang usulan pemerintah itu yang betul-betul masih eksis itu cuma 30%. Sisa ini hasil pembahasan yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di DPR. Yang dikatakan oleh banyak orang kita nggak kerja. Kita Baik, jadi berpihak PR-nya sama adalah pengusaha dan meyakinkan sebagainya. masyarakat kalau yang dipahami PDIP itu juga untuk melindungi masyarakat. Kita akan bahas itu nanti setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Ayu Sore.